Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menasehati bukan menghakimi. Wahai saudaraku, kita hidup dalam dunia yang saling terhubung. Namun ironisnya banyak dari kita merasa semakin terpisah. Di tengah interaksi sosial yang deras, baik di dunia nyata maupun maya, kita kerap lupa bahwa tugas kita sesama manusia bukan untuk saling menghakimi, melainkan untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat mudah bagi kita tergelincir dalam sikap merasa lebih baik dari orang lain. Tatkala melihat kekeliruan atau dosa seseorang, lidah ini lebih cepat menilai daripada mendoakan. Padahal sejatinya kita semua sedang dalam proses. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Wahai saudaraku, umat Islam sejatinya diminta untuk saling mengenal dan saling menasihati dalam kebaikan, bukannya saling menilai dan menghakimi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini secara indah. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Wahai saudaraku, ayat ini menjelaskan bahwa keberagaman dan perbedaan bukan untuk dihakimi, tetapi untuk saling mengenal. Saling menasihati dalam Islam bukanlah menghakimi kesalahan orang lain, lalu merasa suci, tetapi menyampaikan kebenaran dengan kasih sayang, empati, dan kesadaran bahwa kita pun bisa saja jatuh dalam kesalahan yang sama. Nabi Muhammad SAW sendiri memberi teladan yang luar biasa dalam menasihati orang lain. Lihat bagaimana lembutnya beliau ketika menegur, tidak pernah memalukan orang yang bersalah di depan umum. Dalam hadis disebutkan, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Wahai saudaraku, dari sini kita belajar bahwa menyampaikan nasihat bukan dengan mengubar kesalahan, bukan dengan nada tinggi yang menyudutkan, apalagi menyebarkannya kepada orang lain. Menasihati adalah bentuk kasih sayang, bukan pembenaran ego. Maka pantaslah jika dalam surah Al-Asr yang sangat pendek tapi penuh makna, Allah mengaitkan keselamatan dengan kesediaan saling menasihati. Sebagaimana Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran, serta saling menasihati dalam kesabaran. Menasihati butuh ilmu, ketulusan, dan rasa cinta kepada sesama. Tidak cukup dengan sekedar benar, tetapi juga harus bijak. Seorang bisa saja memiliki niat baik saat menasihati, tapi
jika caranya menyakiti, maka pesan baik itu akan tertolak sebelum sempat masuk ke dalam hati. Disinilah peran adab menjadi sangat penting dalam Islam. Adab mendahului ilmu, menasihati bukan tentang merasa lebih pintar, tetapi tentang peduli. Kita mengulurkan tangan bukan dari atas, tapi dari sisi yang sejajar, karena kita sama-sama butuh perbaikan. Rasulullah bersabda yang artinya, para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Wahai saudaraku, nasihat dalam Islam adalah ibadah, tapi ibadah yang dilakukan tanpa ilmu dan empati bisa berubah menjadi dosa sosial. Ketika kita merasa punya hak menilai kehidupan orang lain, kita sedang lupa bahwa Allah lah satu-satunya hakim yang maha mengetahui isi hati dan proses hambanya. Begitu banyak orang yang kita kira buruk, ternyata lebih dekat kepada Allah karena taubatnya yang tidak terlihat. Dan betapa banyak orang yang kita kira baik, ternyata menyimpan kesombongan dalam hatinya karena merasa paling benar. Sebab itu, jangan pernah ambil posisi Tuhan, cukup jadi saudara yang hadir dengan cinta. Satu pelajaran penting yang diajarkan oleh para ulama adalah jika engkau melihat seorang muslim jatuh dalam dosa, maka doakan dia agar bangkit. Jangan timpakan lagi beban dengan cemooh dan penghakiman, karena bisa jadi hari ini ia terjatuh, besok ia bangkit dan mengalahkan kita dalam ketaatan. Sebagaimana doa indah yang sering dilakukan oleh para salaf, ya Allah, tutupilah aib kami, tenangkan ketakutan kami, ampunilah dosa kami, dan karuniakanlah kami akhir yang baik. Wahai saudaraku, marilah kita hidupkan budaya saling menasihati, bukan saling menghakimi. Karena Islam bukan agama yang membangun menara-menara tinggi untuk melihat rendahnya orang lain, tapi membangun jembatan hati agar kita bisa saling menggandeng menuju jalan yang lurus. Kita semua sedang belajar, maka rangkul bukan usir, doakan bukan jatuhkan, ajak bukan seret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang lembut hati dalam menyampaikan kebenaran dan lapang dada dalam menerima nasihat